tentang bagaimana eh, eh, pekerjaan ya. Kalau saya sendiri pengalaman kerjanya itu adalah dulu pertama kali bekerja itu di PT Plaza Megabat Bangunan. Itu di tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Eh, Perusahaannya itu bergerak di retail bahan bangunan, yang mana saya ditempatkan bekerja di bagian sales konsultan yang bertugas untuk memberikan atau membantu customer atau klien dalam eh, permasalahan bangunan mereka. Semisal ketika mereka ingin membangun rumah, biasanya mereka bakal cari referensi untuk granit, cat ataupun eh, gaya bangunan mereka. Nah, saya itu diberikan tugas untuk membantu mereka. Nah, di lain itu juga saya punya target di perusahaan, yang mana untuk mencapai target itu adalah ya berjualan gitu. Nah, yang menjadi hal yang menarik dalam pekerjaan saya ialah mungkin karena saya bisa bertemu dengan berbagai macam customer atau klien. Ada yang mulai klien yang eh, orangnya enak diajak ngomong, ada yang susah diajak diberitahu, ada yang klien yang tidak mau diberitahu gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu menarik buat saya. Jadi saya dapat mengenal berbagai macam customer atau klien gitu. Nah, selanjutnya setelah saya bekerja di PT Plaja Bangunan itu, saya pindah ke Mitra 10 atau PT Catur Mitra Sejati Sentosa, itu sama, bergerak di bidang retail bahan bangunan juga. Nah, saya ditempatkan di bidang yang sama, salah konsultan juga. Yang menarik di Mitra 10 adalah perusahaan ini berskala nasional. Jadi kesempatan kita untuk naik jenjang karirnya itu banyak gitu. Yang penting eh, saat kita bekerja kita memberikan nilai yang baik bagi perusahaan kita gitu. Kita bisa berkembang bersama karena di Mitra 10 juga mereka memberikan pelatihan-pelatihan khusus untuk untuk kita yang baru join juga. Jadi buat teman-teman yang mau join mungkin ke Mitra 10 bisa dicoba gitu dikirimkan CP-nya. Karena Mitra 10 juga banyak, bukan hanya di retailnya saja, mungkin di HO-nya, di head office-nya, mereka juga ada di bagian produk spesialis itu trainer, ada juga di bagian admin, pokoknya banyak lah. Nah, kalau di Mitra 10 ini kelebihannya satu tadi itu nasional, kedua jenjang karirnya juga bisa dibilang bagus, ketiga itu masalah salary-nya juga bagus karena mereka berskala nasional. Jadi segala peraturan yang ada di pemerintahan pasti mereka ikutin gitu. Nah, untuk teman-teman mungkin saran dari saya yang ingin mencari pekerjaan atau berpikir bagaimana supaya dapat pekerjaan yang baik gitu. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman mencari pekerjaan nggak melulu harus sama dengan jurusan atau eh, bidang kita. Kita bisa bekerja di bidang lain. Yang penting itu pertama kita sering ikuti pelatihan-pelatihan saja. Banyak kok pelatihan di internet sekarang yang bisa kita ikutin mulai dari public speaking ataupun uh, content creator itu banyak gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan karena kita mungkin di jurusan sastra terus kita mematok bahwasanya kita hanya bisa jadi dosen atau guru atau jurnalistik, kita bisa ke bidang lain. Yang penting itu tadi ketika kita ingin bekerja di bidang lain, kita mempersiapkan diri melalui pelatihan-pelatihan yang ada di internet atau pelatihan-pelatihan seminar-seminar itu kita ikutin, tetap kita tetap aktif untuk mengikuti hal seperti itu. Sehingga ketika kita ingin masuk ke dunia kerja yang berbeda dengan bidang kita, kita bisa dapat mengikutinya gitu. Karena yang
bakal dilirik oleh perusahaan adalah pengalaman kita. Meng- Tadi pendidikan kita atau gelar kita mungkin bakal dilirik oleh perusahaan, cuman tetap harus ada pengalaman yang kita berikan sehingga perusahaan itu menilai bahwa kita layak untuk ditempatkan di perusahaan mereka gitu. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Wah, bagus sekali pemaparannya oleh Bang John. Terima kasih banyak telah menjelaskan kepada kami dengan narasumber yang hebat pada hari ini. Nah, selain itu juga teman-teman, Bang John adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Medan dan dia juga bekerja sambil kuliah. Kita apresiasi kepada Bang John atas semangat dan karirnya. Semoga di masa depan menjadi jauh lebih baik. Nah, itu dia yang telah kita dengarkan pemaparan hasil Bang John tadi, di mana kesimpulan yang dapat diambil adalah kita sebagai generasi Z seharusnya sudah pasti sangat membutuhkan ataupun memiliki tantangan dunia kerja nanti. Banyak sekali persoalan yang dapat kita alami seperti dalam mendapatkan pekerjaan. Nah, bagaimana hal-hal tersebut dapat diterapkan seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita tadi, seperti menambah pengalaman kita, menambah skill ataupun basic skill kita, terutama dalam dunia zaman sekarang. Nah, kita ini sudah tidak heran lagi dengan dampak digitalisasi, yaitu banyaknya platform online seperti webinar ataupun acara-acara online yang dapat kita ikuti sehingga kita mendapatkan bagaimana informasi dunia pekerjaan kelak sesuai dengan minat dan bakat kita. Semoga apa yang telah didapatkan dari ilmu Bang John tadi sebagai mahasiswa sekaligus karyawan yang dapat menjadikan karir kita jauh lebih baik di masa depan sesuai dengan minat dan bakat kita. Baiklah teman-teman, terima kasih kepada Saudara John Peter Simanjuntak atas presentasinya yang luar biasa. Jika teman-teman ingin memiliki pertanyaan atau ingin mengajukan pendapatnya, silahkan diketik di kolom chat atau bisa juga ngomong secara langsung di sini. Saya persilahkan kepada teman-teman yang mengikuti webinar ini. Apakah ada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya atau mengajukan pertanyaannya? Saya persilahkan. Baiklah teman-teman, jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan kepada narasumber kita, saya moderator sekaligus pembawa acara pada hari ini saya serahkan kepada Anita Sihombing yang dimana menyelesaikan tugas saya dengan baik, yaitu saya mengembalikan acara ini kepada saudari Rosi Anita Sihombing selaku pembawa acara pada webinar kali ini. Kepada Rosi, saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Fernanda Jessica yang telah melakukan tugasnya dengan baik sebagai moderator dan kepada Saudara John Peter Simanjuntak yang kami hormati atas presentasinya yang sangat informatif dan juga memberikan kami wawasan bagaimana nanti kami untuk melakukan atau bagaimana nanti kami untuk mencari dunia pekerjaan. Nah, terima kasih kepada semua peserta yang telah bergabung. Kami berharap saudara-saudara dapat mendapatkan informasi yang bermanfaat dari webinar ini. Kemudian saya meminta kepada teman-teman yang bisa open kameranya dibuka supaya saudara Cindy bisa melakukan dokumentasi. Untuk saudara Cindy bisa dipandu untuk dokumentasinya. Bisa, Kak.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, baik, terima kasih kepada Saudara Cindit yang telah melakukan dokumentasi. Terima kasih juga untuk saudara-saudari yang telah bergabung mengikuti webinar kami ini. Sampai jumpa di webinar kami selanjutnya, dan semoga ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Saya Rosianita Sihombing menutup webinar kita pada hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Siang guys. Iya.